Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Cornelis Irawan dengan NIM G00244142 dari kelompok B9 dengan Astab Marshafi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi. Oke, yang pertama, jelaskan anatomi dari tractus respiratorius superior. Oke, kita masuk ke tractus respiratorius yang bagian superior dulu ya. Di tractus respiratorius superior ini itu ada yang namanya nasus externus. Nah, nasus externus sendiri ini tersusun dari beberapa osa atau tulang dan juga beberapa kartilago atau tulang rawan. Ada apa aja? Yang pertama ada os nasal, itu di bagian sini, itu namanya os nasal. Lalu ada os maksilar, itu di bagian pipi. Dan ada os frontal, itu di bagian dahi. Lalu untuk kartilagonya ada processus lateralis cartilago septinasi, itu di bagian sini. Dan ada juga cartilago alaris mayor di sebelah sini dan minores itu di sini. Dan ada juga cartilago septinasi di sini. Nah, lalu ada kafumnasi. Kafumnasi itu adalah ruangan yang ada di dalam hidung. Ada dua apertura atau pintu yang nantinya menjadi pintu dari kafumnasi ini. Yang di anteriornya di sebelah sini ada nares dan posteriornya di sini ada coana. Selain ada apertura, ada juga beberapa regio. Ada regio vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Lalu ada septum nasi. Septum nasi ini adalah sekat yang memisahkan vestibulum nasi, dextra, dan juga sinistra. Ada cartilago septinasi, septal cartilage, lalu ada vomer. Ada lamina perpendicularis os ethmoidal, ada spina nasalis os frontal, ada os nasal, nih ya, ada crista nasalis os maxilla, dan ada juga os palatinum. Selanjutnya, dinding lateral kafumnasi. Di dinding lateral kafumnasi itu terdapat 3 lekungan yang bertingkat. Ini disebut konka. Ada konka nasalis superior, ada yang media, dan yang inferior. Nah, ketiga konka ini itu membagi kafumnasi menjadi 4 saluran udara. Ada recessus sphenoid-ethmoidalis di atas ini, di antara dinding atas dan juga superior konka. Lalu ada meatus nasi superior di antara konka superior dan media. Lalu ada meatus nasi media di antara konka yang media dan juga inferior. Dan yang terakhir nasi inferior, meatus nasi inferior itu di paling bawah, di bawah konka nasalis inferior. Lalu ada sinus paranasales. Sinus paranasales ini itu adalah sekelompok rongga yang ada di dalam tulang kardiofasial yang berhubungan dengan kafumnasi melalui ostium. Ada apa aja? Ada sinus maxillaris. Ini ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, dan ada juga sinus sphenoidalis. Untuk vaskularisasi dan inervasinya ada arteri karotis interna, cabangnya ada sphenoplatina, palatina mayor, labialis superior, dan juga ramus lateralis nasi. Lalu ada juga arteri karotis eksterna yang bercabang menjadi arteri ethmoidalis anterior dan juga posterior. Untuk venanya itu namanya sama kayak arterinya, dan venanya ini juga berjalannya beriringan dengan arterinya. Untuk inervasinya di sensorik penciuman ada nervus olfactorius, di sensorik umum ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Ini ada nervus ethmoidalis anterior dan juga posterior, dan ada nervus nasopalatinus. Ini cabang dari nervus maxillaris. Untuk otonomnya itu ada nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Next ada faring. Jadi faring ini terdiri dari 3 bagian. Ada nasofaring di sini, ada orofaring, dan juga ada laryngofaring. Untuk skeletopisnya, nasofaring itu dari VC1 sampai VC2, fungsinya itu di pernafasan atau respirasi. Lalu untuk yang orofaring, ini ada di VC2 sampai ke VC3, fungsinya di pencernaan. Dan untuk yang laryngofaring ini dari VC3 sampai VC5.
Vaskularisasi dan inervasinya di bagian atas itu berasal dari arteri carotis externa. Ini ada arteri maxillaris, ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, lalu ada arteri facialis, ramus tonsillaris, dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngea ascendens dan ada arteri lingualis. Di bagian bawahnya dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia. Ini ada arteri thyroidea inferior, dan rami pharyngealis, dan ada tonsilla palatina. Dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Untuk venanya, plexus vena pharyngealis ini mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya, sensorik oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan motoriknya plexus pharyngeus nervus vagus. Lalu ada laring. Jadi untuk skeletopisnya saat beristirahat itu laring itu berada di VC3 sampai VC6. Cartilago laryngisnya ada cartilago thyroidea. Lalu ada cartilago cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiform, dan triticea. Di sini ada cricoid, ada thyroid cartilago, lamina, cartilago thyroid, ada arytenoid cartilage, corniculate cartilage, ada epiglottis juga. Itu ya, ini bagian yang cartilagonya. Itu di sini. Terus ada bangunan penting. Bangunan pentingnya ada plica vestibularis, ada rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laryngis. Ini untuk epiglottisnya. Sini. Ini vocal fold atau plica vocalis, terus vestibular fold, plica vestibularis, rima glottidis. Terus ada ini cuneiform, tubercle, dan sebagainya. Lalu ada ligamentum. Untuk ligamentumnya ada ligamenta ad membrana extrinsic dan juga intrinsic. Yang extrinsic ini ada membran thyroidea, ligamentum hyoepigloticum, dan ligamentum cricotracheal. Untuk yang intrinsik ada membrana quadriangularis, ada membrana cricothyroidea, dan juga conus elasticus. Vaskularisasinya untuk arteri ada arteri laryngeal superior, arteri laryngeal inferior, dan arteri cricothyroidea. Untuk venanya ada laryngeal superior dan juga ada laryngeal inferior yang nantinya bercabang seperti ini. Yang superior jadi thyroidea superior dan terakhirnya jugularis interna. Yang inferior ada thyroidea inferior dan vena brachiocephalica sinistra. Untuk inervasinya, motorik ini semua diinervasi oleh nervus 10, nervus vagus, kecuali musculus cricothyroideus yang mendapat inervasi dari nervus laryngeus superius. Untuk sensoriknya, di bagian atas dari plica vocalis itu divaskularisasi oleh nervus laryngeus superius, kalau yang di bagian bawah oleh nervus laryngeus recurrens. Next, masuk ke anatomi dari core. Yang pertama ada perikardiumnya dulu. Jadi kita akan membahas tentang perikardium. Perikardium ini dibagi menjadi dua. Ada yang fibrosum dan juga ada yang serosum. Untuk yang fibrosum ini tersusun dari jaringan fibrosa. Untuk yang serosum ini nanti dibagi jadi dua lagi. Ada lamina parietalis pericardii dan juga visceralis pericardii. Untuk yang parietalis pericardii ini melapisi facies interna perikardium fibrosum. Sedangkan yang visceralis itu langsung melapisi di core-nya sebagai epikardium. Ini yang fibrosum itu yang di luar, terus yang parietalis yang sebelah dalamnya, visceralis yang lebih dalam lagi. Ini. Untuk yang visceralis di sini, parietalis di sini, lalu untuk ini adalah fibrosum. Next, sinus pericardii. Itu ada dua, sinus obliquus pericardii dan transversus pericardii. Untuk yang obliquus ini refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, inferior, dan pulmonalis itu memasuki jantung. Kalau yang transversus ini alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu meninggalkan jantung.
Vaskularisasinya seperti ini. Ada arteri pericardiofrenica, musculofrenica, frenica superior, bronchialis, dan esophagealis. Lalu venanya ada vena pericardiofrenica bercabang menjadi vena brachiocephalica. Dan ada sistema azygos. Untuk inervasinya ada nervus phrenicus dan truncus sympathicus serta nervus vagus. Sekarang kita membahas letak anatomisnya. Untuk jantung sendiri itu terletak di cavitas thoracis atau di mediastinum medius. Nah, jantung ini dieratkan oleh beberapa ligamentum. Ada ligamentum sternopericardiaca, itu di sebelah sini, sternopericardial ini. Lalu ada sipopericardiaca, ligamen sipopericardiaca di sini. Ada ligamen pericardiofrenica atau frenopericardial ligamen, dan ada ligamen vertebropericardiaca, itu di sini. Nah, untuk batas-batasnya dari jantung sendiri itu di bagian kanan atas ini ada SIC2 linea parasternalis dextra, kiri atas ada SIC2 linea parasternalis sinistra, di kanan bawah ada SIC4 linea parasternalis dextra, dan di kiri bawah ada SIC5 linea midclavicularis sinistra. Ini gambarnya. Struktur eksternalnya itu ada 3 fasies. Ada fasies sternocostalis, ini menghadap ke arah sternum dan costae. Lalu ada fasies diafragmatica, ini arahnya ke diafragma, dan fasies pulmonalis ini menghadapnya ke arah pulmon. Untuk skeleton cordis, jadi jantung ini tuh skeleton cordisnya, kerangkanya jantung terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pada pars membranacea, septum interventricular, interarterial, arterial, dan ada atrioventricular. Fungsinya itu untuk melekatkan miokardium sebagai kerangka kor, tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Trigonum fibrosumnya di sini, ini yang sinistrum, ini yang dextrum. Lalu ada annulus fibrosus, ini juga annulus fibrosus. Ini annulus atria ventricularis sinistra, ini yang dextrum. Jadi dibagi jadi 4, ada atrium dextra, atrium sinistra, ventriculus dextra, dan juga ventriculus sinistra. Katupnya itu dibagi jadi 2, ada atrioventricularis dan juga semilunaris. Nah, di atrioventricularis dan juga di semilunaris itu dibagi jadi 2 juga. Yang atrioventricularis itu ada yang tricuspid dan ada yang bicuspid. Bedanya apa? Tricuspid itu kebagi jadi 3, jadi 1, 2, 3. Ini tricuspid. Terus yang bicuspid atau mitralis itu tuh cuma kebagi jadi 2. Tuh. Lalu ada semilunaris. Semilunaris ini ada valva pulmonalis ini, dan juga yang aorticus. Next, untuk vaskularisasinya kita bahas yang arteri dulu. Jadi dari arteri coronaria dextra ini dia akan bercabang ke posterior, itu akan menjadi ramus nodus sinuatrialis arteria coronaria dextra, atau bisa juga disebut ramus SA node. Itu yang ke posterior. Nah, tadi arteri coronaria dextra ini juga ada yang anterior. Yang anterior ini berjalan ke bawah sini, kebagi lagi jadi posterior dan anterior. Untuk yang anterior ini jadi ramus marginalis dextra arteria coronaria dextra. Untuk yang posterior berjalan menjadi ramus interventricularis posterior arteria coronaria dextra. Seperti itu. Lalu untuk yang sinistra seperti ini ya, dari belakang sini cabang jadi ramus circumflexus arteria coronaria sinistra, ini nanti ke posterior lagi. Terus yang ke anterior ini ada ramus interventricularis anterior arteria coronaria sinistra. Ini bercabang lagi jadi ramus lateralis dari ramus interventricularis anterior. Tadi yang di posterior ini ada cabangnya lagi ke
ke ramus marginalis sinistra dari ramus circumflexus. Jadi ini yang dextra, ini yang sinistra. Itu untuk arterinya. Sekarang untuk ke venanya. Di vena ini dari sinus coronarius. Sini ya, sinus coronarius. Ini berjalan ke arah anterior. Jadi vena cardiaca magna, berjalan lagi jadi vena interventricularis anterior. Dari sinus ini, di sebelah sininya, posterior yang ini, ada vena cardiaca media. Terus di bagian sininya berjalan ke arah anterior, itu jadi vena cardiaca parva. Ini tampak dari belakangnya, kayak gini. Oke, next, inervasinya. Untuk inervasi autonom itu oleh plexus cardiacus. Ini serabut simpatik berasal dari ganglion cervical dan juga torakal. Untuk parasimpatisnya berasal dari nervus vagus. Lalu untuk inervasi sensoriknya itu oleh serabut aferen yang berjalan bersama dengan saraf simpatik. Next ada tractus respiratorius inferior. Pertama ada trakea. Trakea ini letaknya VC6 sampai VTH 4 atau 5. Pembagiannya ada pars cervicalis dan juga thoracalis. Penyusunnya ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, ada musculus trachealis itu di bagian belakangnya, musculus nih trachealis. Ini itu yang cartilagonya. Nah, musculusnya di bagian belakang sini. Terus ada juga jaringan pengikat elastis. Bangunan penting yang ada di trakea itu ada bifurcatio trachealis. Ini adalah percabangan trakea menjadi bronchus primarius dexter dan juga sinister setinggi VTH 4 atau 5. Nah, di bifurcatio trachealis ini tuh ada penonjolan yang disebut karina. Ini ini karinanya. Jadi ini di dalam bifurcatio. Ini percabangan kan. Itu namanya bifurcatio trachealis. Fungsi dari karina itu apa? Fungsinya itu sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Vaskularisasi dan inervasinya ada arteri tiroidea inferior. Venanya ada vena laryngeal inferior yang bercabang jadi plexus thyroideus dan juga venus kembali ke venus laryngeal inferior. Terus inervasinya itu ada simpatis, truncus sympathicus dan pars nervusnya nervus vagus dan laryngus recurrens. Ada bronchus primarius. Ini mulainya dari percabangan tadi ya, bifurcatio trachea sampai ke hilum pulmonalis. Jumlahnya ada sepasang. Ada yang di dexter dan juga di sinister. Ini kan tadi trachea, terus bercabang. Ini before-nya kan. Ini bifurcatio. Nah, ini bronchus primariusnya ada 2, kanan dan kiri. Nah, terus ada bronchus secundus. Bronchus secundus ini jumlahnya kalau di dexter ada 3, di sinister itu ada 2. Letak skeletopisnya kalau yang dexter itu masuk ke hilum pulmonalis tinggi VTH 5, kalau yang sinister masuk ke hilum pulmonalis tinggi VTH 6. Penamaannya di dexter itu ada bronchus secundus eparterialis dan juga bronchus secundus hyparterialis. Kalau yang sinister tadi ada 2 kan. Nah, dua-duanya ini bronchus secundus hyparterialis. Ada bronchus tertius selanjutnya. Nah, di bagian dexter itu bronchus tertius ini tuh terdiri dari 10 bronki. Kalau sinister itu 8 atau 9 bronki. Bronchus tertius ini tuh nantinya bercabang menjadi bronchiolus dan tidak memiliki kartilago atau disebut bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis ini nantinya bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Lalu ada juga ductus alveolaris, sulcus alveolaris dan juga terakhir alveolus. Next ada pulmo. Ini untuk gambarannya pulmo. Di sebelah sini ada anterior border, ini ada costal surface, ada apexnya ya. Ini bagian dextra dan sinistra. Di sini ada hilum, bronchus pulmonari artery, pulmonary veins, posterior border di sini, posterior border di sini. Ada mediastinal surface, ada inferior border, ada basisnya
Selanjutnya ada pleura. Jadi pleura ini ada yang pars parietalis dan juga visceralis. Nah, di antara kedua pars ini itu ada yang namanya cavum pleura. Ada juga potential space itu terdiri dari recessus costodiastinalis dan juga costodiaphragmaticus. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.